Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk menginterogasi seseorang yang sangat pokoknya saya sampai deg-degan ini mau tanya, mau gimana. Saya di dealer Cahaya Sakti Motor Sragen, dealer paling ciamik. Ini sama Pak PIC langsung, ini bukan sama sales, bukan sama ketua koordinator, ini PIC saya dulu. Mari kita tanya-tanya lagi apa yang mau ditanyakan ya. Nah, tanya aja sama dia. Selamat siang Pak. Siang Mas Chris. Baik. Saya sudah lama gak kesini, sekali kesini ngerepotin ya. Aman. Sip. Ini Pak, saya mau tanya-tanya dikit tentang Anda kan sosok orang yang menginspiratif bagi saya selama saya kerja di sini dulu. Wis. Yo, bener loh Pak. Saya mau nanya loh ini. Syukurlah. Iya, jadi saya tuh pengen tahu gimana sampai bisa seperti ini. Terus dari awal mula perjuangannya itu gimana? Oke. Jadi gini Mas Chris. Nama saya Hafid ya. Iya. Saya itu basicnya itu dari keluarga PNS justru. Iya. Bapak saya PNS, ibu saya PNS, kakak saya yang perempuan PNS di kementerian, adik saya yang pertama juga PNS, terus kemudian adik saya yang terakhir juga PNS. Saya 4 bersaudara. Cuma saya yang agak melenceng memang di swasta. Paling beda sendiri ya Pak? Oh, paling beda sendiri. Paling beda paling ya itu tergantung dari sudut pandang mana yang melihat. Iya, jadi gini. Waktu itu saya sekolah memang dari Solo ya. Keluarga saya asli semua di Rembang. Bapak berarti asalnya dari Rembang, bukan dari Sragen ya? Bukan, dari Rembang, kemudian sekolah, kuliah di Solo, kemudian lulus dari kuliah, kemudian bekerja sebentar di Jakarta, nah kemudian balik lagi ke Solo, menikah, dapat orang Sragen, akhirnya menetap di Sragen. Menetap di Sragen sini. Ya, gitu. Dulu Solo kuliahnya gimana Pak? Saya di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Psikologi. Jadi agak melenceng memang. Gokil kan? Jadi dari Fakultas Psikologi, tapi larinya ke otomotif sekarang. Otomotif, jadi ya. Bos Honda. Ya nggak bos lah, masih sama karyawan. Tapi saya manggilnya bos kok ya. Siap, gitu. Maaf ya Pak, saya agak ya, aman. Jadi Pak Hafid ini dulu adalah bos saya kerja di sini dulu, sempat kerja di sini ya alhamdulillah agak lama, terus karena pandemi kemarin saya resign. Jadi ya ini tadi malam nggak sengaja kok kangen sama Pak Hafid, ya udah saya main ke sini. Saya mau tanya-tanya juga sekalian. Iya. Suka dukanya dulu Pak dari awal ya. Dari awal merintis karir. Oke, jadi gini. Ketika saya kuliah, langsung kuliah ya di Universitas Psikologi Solo itu Muhammadiyah. Saya kuliah agak lama, memang agak nakal ya, agak nakal karena nggak ngerjain skripsi. Secara teori udah selesai 3,5 tahun. Terus karena masih muda pengen mencari sesuatu hal, artinya pengen menghasilkan sendiri. Saya nyambi kerja Mas. Gara-gara kerja itulah skripsi saya tertunda. Sebetulnya tidak boleh dicontoh ya untuk rekan-rekan yang lain. Dicontoh. Fokus dulu satu hal Dulu ya. Satu. Kalau sekolah dulu, kalau kerja ya kerja. dulu. Jangan disambung kalau mau cilik. Nah, udah tahu tuh. Jadi pendek kata saya nyambi jadi sales waktu itu. Oh, nyambi sales di Solo. Di Solo. Pertama tuh sales mobil saya. Langsung ke sales mobil karena saya waktu itu memasukkan beberapa lamaran. Ini belum wisuda ya, tapi belum skripsi ya, tapi semua mata kuliah saya sudah selesai. Ya, secara dan selesai semua, tinggal skripsi sebetulnya waktu itu. Terus pengen
pengen coba bekerja. Nyoba di sales mobil, nyoba ngelamar di banyak tempat, ada yang ngelamar di berbagai macam perusahaan otomotif ya, sepeda motor maupun mobil. Kebetulan yang dipanggil di mobil. Di mobil. Ya, pendek kata, saya belajar dari situ. Ya, yang namanya saya perjuangannya jualan kanvasing, door to door, keliling, menawarkan brosur maupun standby di mall ya. Memang agak susah ya gitu itu. Untuk para sales, Anda jangan sambat atau bersulok. Itu dari hal kecil itu yang itu bisa jadi kayak proses. Ini itu proses. Enggak ada sih langsung kerja jadi sales sesuai jadi bos kira ya, semua melalui proses. Paham itu sampai berapa tahun Pak dulunya Pak? Jadi agak nggak terlalu lama ya intinya di sales mobil karena waktu itu dari orang tua memang menuntut supaya lulus. Akhirnya seperti yang tadi bilang tadi, mungkin ada yang beberapa orang mahasiswa yang nyambi pendidikan bekerja tapi sukses. Tapi waktu itu saya tidak bisa bagi waktu. Akhirnya saya pilih, saya resign dari perusahaan otomotif tersebut di Solo. Akhirnya fokus ke skripsi. Dalam waktu sekitar setengah tahun saya lulus. Ya. Saya total kuliah itu sekitar 6 tahun kalau salah, 6 sampai 9 tahun ya. Sekitar itu. Ya, saya nggak pernah kuliah lama ini lama. Saya nggak pernah kuliah. Normal kuliah itu 4 tahun ya, 4 tahun sampai 5 tahun saya sampai over. Nah, setelah over saya lulus kuliah, saya kemudian sibuk mencari kerja. Ya, nyari kerja. Nyari kerja itu saya berawal dari yang namanya ikut job fair. Job fair itu ada satu event yang di situ ada semua perusahaan nasional itu kumpul situ membuka lowongan pekerjaan. Itu Sekarang Solo ada, Jogja ada, Semarang ada. Waktu itu saya full keliling Jogja, Solo, Semarang hanya demi mencari pekerjaan. Hanya demi mencari pekerjaan. Bawa amplop mana? Bawa amplop lamaran kemana-mana. Akhirnya pendek kata saya diterima di salah satu perusahaan di Jakarta. Perusahaan finance ya, perusahaan finance Jakarta. Kemudian saya ikut di program perusahaan itu, di program MT namanya, manajemen training. Nah, keterima di sana, penempatan di Jakarta, tapi tugas saya waktu itu keliling Indonesia. Jadi keliling ke Sumatera, keliling ke Sulawesi, keliling kemana-mana. Wah, keliling Indonesia. Ya, dolan yang dikerja. Iya sih jenenge dolan yang dikerja. Ya, jadi untuk para pencari pekerja yang baru, jangan minder, jangan takut, dan jangan menyerah. Ya. Keterima kerja pertama saya ditempatkan di mana? Di Sidimpuan. Sidimpuan itu Sumatera Utara. Bayangkan baru lulus, tidak pernah kemana-mana, langsung pernah bekerja, belum punya pengalaman. Sudah pernah pengalaman kerja tapi di Solo. Ya, kerja pertama setelah lulus kuliah langsung di Sumatera. Di luar Jawa. Luar dari keluarga. Dan itu masuk pelosok. Nah, itu yang pesan saya untuk yang generasi muda, jangan takut menyerah. Jangan menyerah, jangan takut untuk mencoba. Oh iya Pak. Terus jangan takut untuk mencoba. Tapi kalau takut rasa coba-coba. Betul itu. Karuannya sisa, yo sisa orang sisa. Betul. Terus kemudian akhirnya di Jakarta, di perusahaan Jakarta itu sekian beberapa tahun, akhirnya pulang. Kenapa pulang? Waktu itu memang diminta sama orang tua supaya untuk cobalah balik pulang aja nyari kerja yang dekat dengan rumah. Karena waktu saya sudah cukup umur dan diminta waktunya menikah, akhirnya saya pulang. Kenapa kalau saya tetap di perusahaan di Jakarta itu nggak bakal nikah? Kenapa? Karena saya selalu keliling seluruh Indonesia. Jadi agak susah untuk LDR-an. Alasannya saya pulang, balik lagi ke Solo, kemudian masuk ke dealer Cahaya Sakti Motor. Saya waktu itu melamar beberapa dealer. Itu tahun berapa Pak? Tahun sampai masuk saya? Mungkin 2013-2014 kisaran itu. 2013 sekitar itu tahunan lah ya? Iya, kisaran itu. Kalau nggak 2013 akhir ya 2014 aku lupa saya, kisaran itu. Sampai sekarang ini. Dulu posisi awal Pak? Jadi ketika saya melamar di Cahaya itu, di dealer Honda ya, Cahaya Sakti Motor Solo itu, awal pertama saya melamarnya memang sebagai kepala cabang.
PIC ya. Iya iya iya. Tetapi ketika diterima penempatan saya pertama itu jadi kapos. Jadi kapos. Ya. Dari yang rendah dulu ya. Iya, kapos, betul. Dari kapos di Teluan. Waktu itu di Teluan belum ada sales lapangan ya. Saya sendirian waktu sama sales counter satu. Ada temennya satu. Ya, saya bangun tim di sana. Ya. Bangun tim, nyari sales, nyari tenaga marketing, membuka jaringan. Ya seperti itulah tugasnya kapos. Iya. Door canvassing, balik lagi, keliling, panas-panas di lampu merah. Ya seperti itulah tugasnya. Berarti kepala pos atau kapos itu kurang lebih sama sales sebenarnya. Ya, sebenarnya istilah pekerjaannya itu sama, kerjaan sama, cuma secara tanggung jawab saya kapos. Dikasih kepercayaan untuk membangun tim di pos Teluan. Iya, di Teluan ya dulu ya. Jadi kapos berapa lama Pak? Saya jadi kapos bentar, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Waktu itu intinya dipandang berhasil yang di pos Teluan itu. Kemudian ya, alhamdulillah dipandang berhasil. Jadi nggak punya sales lapangan, nggak punya jaringan, akhirnya punya jadi tim, jadi jaringan. Selama 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. 4 bulan, bayangkan. Cari karyawan, cari tim, cari penjualan, terus cari apa lagi Pak? Jaringan. Cari jaringan intinya. 4 bulan loh. Ini kalau saya ya. Iya, aku juga ngejawab TV ini gitu. Bisa merendah ini mas ke sini. Enggak. Memang seperti itu loh gitu. Nah, 4 bulan jadi kapos. Keselanjutannya gimana? Nah, waktu itu di challenge artinya ditantang dari pihak owner. Ada program kayak apa itu namanya kemarin? Bukan semacam program sih, jadi memang gara-gara kelihatan progres gitu loh, ada progres naik. Mungkin saya dipandang mampu ya. Jadi sorotan gitu lah ya. Ya mungkin dilihat dari owner itu pemilik dealer dan pihak Astra, akhirnya mengajukan saya menjadi seorang kepala cabang. Kepala cabang. Ya waktu itu penempatan saya di Solo, kebetulan kepala cabangnya dealer Cahaya Sakti Motor Solo itu resign gitu. Jadi kosong, saya ditarik. Nah, dengan menggantikan yang di Solo itu. Ya, karena resign akhirnya saya mengisi kosongan di Solo itu. Ya alhamdulillah dealernya progres waktu di Solo. Dealernya namanya gimana Pak? Di Solo itu di Jalan Yusuf Darso nomor 280 Brondekang. Di Jalan Yusuf Darso. Ya, pusat yang di pusatnya. Oh iya. Belum ada awakmu jalan-jalan di Solo nih, awakmu yang Solo. Ini gini Pak. Aku rekomen kemarin mau ambil aku di lapangan dari kerja gue jadi aku milih dealer aku yuk kerja gitu gue lihat lamaran ya mubeng neng tak cocok ini Cahaya makanya buat saya gitu alhamdulillah selama saya bekerja di Cahaya ini progresnya bagus ya alhamdulillah saya juga bisa sebelum pandemi itu berarti ngecek aku berapa gitu maksudnya. Juga kalau saya dulu pandemi ya ngerti dewi dengan itu. Ya semua bisnis terkena dampaknya. Ada dampaknya. Ya seluruh nggak cuma global. Iya. Ya. Suka-sukanya itu kalau banyak. Sukanya dulu Pak. Sukanya. Ya sukanya dulu. Enggak kembali duka dulu. Udah. Sukanya dulu. Duka itu di belakang Pak. Suka ya. Sukanya jadi kepala cabang BSI mungkin. Secara pribadi kalau mencapai target ya. Kalau mencapai target itu secara psikologis itu senangnya luar biasa karena kita dipercaya diberi tanggung jawab oleh orang, oleh owner, kita mampu melaksanakan tugas itu dengan baik ya. Walaupun ada kurang ada lebih ya, namanya manusia itu manusiawi, tapi secara psikologis ketika mencapai target tolok ukur itulah yang dilihat keberhasilan seorang kepala cabang. Senangnya luar biasa itu dari sisi psikologisnya dulu. Itu dari sisi psikologi. Terus dari sisi mana lagi Pak? Kalau sisi benefit lebih baik ya. Benefit pasti lebih baik ya. Pasti dong. Ya terus kalau misalnya kita benefitnya mungkin kalau capai target Astra secara periode tertentu kita rutin dapat bonus ke luar negeri itu senang juga. Oh ada bonus kunjungan wisata namanya Pak itu tur. Oh iya tur wisata itu rutin tuh setahun 2 kali itu. Setahun 2 kali. Ya. Dan awak pengen
Itu di biaya perusahaan atau dibiayai dari Astra. Dari Astra. Ya, saya tidak selalu dapat, tapi sering beberapa kali. Tapi tidak selalu dapat ya, karena namanya target kan tidak selalu target terus ya. Udah mana sih Pak? Saya ke Malaysia mungkin udah 3 kali, 2 atau 3 kali. Thailand juga sering, udah 2-3 kali. Terus ke Cina. Cina pernah? Ya, kemarin terakhir ke Cina. Terus, ini saran Asia Tenggara, Asia Tenggara. Baru Cina yang di luar Asia Tenggara yang coba tuh. Sebelum pandemi. Oke lah, aku pengen sebelum pandemi di situ Pak, yo kawasan ini sejulan. Itu yang senangnya, yang dukanya belum lihat Mas. Sepertinya aja juga seneng dukane. Berarti awak dhewe lho, apel lapo-lapo terus mikir dukane sih. Awakku ora sida wis awak wedi ora terus sih. Penting golek senenge sih. Nek awakmu seneng enjoy ya wis lakono, nek ora seneng ya gopo. Ya, setuju. Aku ngomongan terus sorry guys. Rasanya ini lho, nek dukanya lah, dukanya Mas Kris ya. Iya. Dukanya kalau jadi kepala cabang itu satu, kalau tidak target itu secara emosional, secara psikologis juga malu karena sudah dipercaya orang, sudah diberi tanggung jawab, tapi kita tidak bisa mencapai, tidak bisa memenuhi kepercayaan. Itu yang berat sebetulnya. Kalau misalnya duka yang lain sebetulnya ada. Contohnya kalau misalnya kita punya beberapa anak buah kepala pos, kan saya ada beberapa kepala pos ya, itu dikasih masukan, dikasih saran, tapi belum progres. Itu bagi saya juga sedih juga ya. Bukannya bukan yang sedih bagaimana, cuma saya melihat orang itu kalau tidak mampu setelah saya training terus kok rasanya sayang kesempatan itu dibuang. Tetapi saya masih selama attitude-nya orang itu baik, selama masih jujur, selama masih bisa dibina, walaupun tidak mencapai target, akan terus saya bina. Kenapa? Saya lebih senang orang jujur daripada orang yang pinter tapi tidak jujur. Gitu. Tapi lebih senang lagi kalau orang jujur, pinter, nah itu perfect. Gitu. Wah, saya masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan di saya. Gitu. Aku itu ditakut ya. Gitu Mas. Yang gini ini pesan-pesannya Pak, untuk ibaratnya kan untuk sales-sales yang baru training atau untuk orang yang mau cari kerja atau yang mau gimana untuk transfer itu bagaimana? Pesan saya Pak. Pesan saya untuk generasi muda atau generasi pencari kerja awal, satu yang perlu diingat, attitude ya, tingkah laku sama karakter, kejujuran itu yang paling utama. Kenapa? Semua hal kalau tidak dilandasi dengan kejujuran pasti akan gagal. Ya. Yang kedua pastinya kerja keras. Ya, kerja keras itu jangan gampang memble. Jangan kayak memble itu kalau kayak kerupuk itu Mas, disiram melempem itu. Itu jauh lah dari kata-kata itu. Nek enggak, kamu sampai kapan tidak akan berhasil. Sampai sekarang pun saya masih berjuang ya, saya masih jauh dari kata sukses. Sampai sekarang saya juga masih belajar dan berjuang. Makanya itu hanya sedikit cerita dari saya aja. Yang ketiga, jangan lupa doa. Nah itu yang penting. Kalau kita nggak berdoa, kita sombong namanya. Itu 3 hal yang penting diperhatikan untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Itu Mas Kris. Jadi aku sekalian dikandani karo aneh senior karo Pak Bos iki yo awakmu yo nek iso yo gatekke, nek gak iso yo urusanmu, nek omongane tangga, omongane kanca sing ngirae gawe awakmu susah yo mending rasa mbok gagas. Penting paskan saja kata saya ini. Pas. Awal lepang Pak. Ini untuk sementara dealer ini buka lowongan kerja enggak Pak? Sekalian kalau ada masih ya, kalau ada yang nonton ini siapa tahu mau ada yang buka kerja cari kerjaan, saya sekalian tanyakan dengan kan. Oke, ya. Untuk generasi muda sekali lagi saya ulangi ya, jangan bilang mencari kerja itu susah. Tuh. Saya sampai sekarang selalu membuka lowongan kerja. Bohong kalau mencari lowongan kerja susah. Saya membuka lowongan kerja. Ya. Bagi orang yang bilang mencari kerja itu susah, pasti kamu itu orang yang malas. Ya. Tidak ada kata malas untuk siapapun ya. Kalau kamu
serius, kerja keras, lowongan pekerjaan apapun yang halal yang penting pasti terbuka, termasuk di Cahaya Sakti Motor selalu terbuka untuk kita semua. Siap. Untuk selanjutan videonya kita lanjutkan aja besok. Ini saya sudah gimana ya, dapat pengalaman baru juga, udah dinasehati sama Pak Hafid. Nggak semua orang udah dapat sama saling belajar, mas saya juga masih belajar. Dapat apa ya, dapat pengalaman kayak gitu, nggak semua orang bisa dapat kayak gini gitu. Ini saya ini termasuk orang yang beruntung bisa kenal sama Pak Hafid. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.